Kita akan melanjutkan materi di subbab terakhir stoikiometri, juga materi terakhir di kelas 10. Insya Allah cepat, pendek untuk materinya karena memang sangat simpel. Tentang apakah dia? Materinya adalah tentang ini. Tentang senyawa hidrat. Anak-anak pernah dengar sebelumnya tentang istilah senyawa hidrat ini? Belum ya? Karena adalah istilah baru, jadi akan menarik kalau kita pelajari. Ini contohnya anak-anak terkait dengan senyawa hidrat. Ini satu senyawa ya. Kalau kondisi normal, kristalnya berwarna putih. Senyawanya begitu. Kalau disiram menggunakan air, senyawanya berubah menjadi biru. Nah, mengapa berubah jadi biru? Karena kristal yang berwarna putih ini akan mengikat molekul air yang ditambahkan. Saat senyawa bisa mengikat molekul air, itulah yang dikenal dengan senyawa hidrat. Nah, bentuknya menjadi biru ini. Yang biru ini disebut senyawa hidrat, yang ini disebut senyawa bukan hidrat atau anhidrat, istilahnya begitu. Ini senyawa hidrat, ini senyawa anhidrat. Ulangi ya, senyawa hidrat itu adalah senyawa yang mengikat molekul air. Ini anak-anak insya Allah sudah pernah gunakan senyawa yang berwarna biru ini. Yang di rumahnya ada kolamnya, ada ya, entah itu kolam ikan atau kolam renang. Pernah nggak menggunakan senyawa kimia yang namanya biru prusi? Pernah dengar istilah itu? Nggak pernah. Nah, senyawa biru prusi itu anak-anak adalah salah satu senyawa hidrat. Kalau biru prusi itu kita olah, itu bisa menjadi ini, bisa menjadi putih ini. Tapi kalau dia kena air, dia akan berubah menjadi biru karena mengikat molekul air, dan itu juga dikenal sebagai senyawa hidrat. Nah, sekarang kita akan masuk tentang penjelasan detail mengenai senyawa hidrat. Tadi sudah saya singgung bahwa senyawa hidrat itu adalah senyawa yang mengikat molekul air. Kadang, karena senyawanya bisa membentuk kristal dan airnya itu bisa diikat, orang-orang menyebutnya bukan senyawa hidrat, tetapi adalah air kristal. Senyawa yang mengandung air kristal. Begitu anak-anak. Airnya disebut sebagai air kristal. Nah, apa contohnya? Contohnya yang tadi ya, ini adalah senyawa yang belum mengandung air, dikenal sebagai senyawa anhidrat, berwarna putih, kemudian disiram menggunakan air, berubah menjadi biru, karena dia mengikat air. Nah, sebenarnya apa sih senyawanya ini? Rumus kimianya bagaimana sih? Nah, ternyata anak-anak, salah satu senyawa yang bisa memiliki sifat ikat itu adalah tembaga sulfat. Rumus kimianya CuSO4. Kalau detailnya itu namanya adalah tembaga 2 sulfat. Jika tidak memiliki air, itu ini berwarna putih. Yang putih ini ya, berwarna putih ini itu disebut sebagai tembaga sulfat 2 anhidrat. Kalau dalam istilah asing disebut anhidros, tidak mengandung air. Akan tetapi, kalau dia mengandung air, dia berubah menjadi biru. Rumus kimianya berbeda, namanya menjadi tembaga 2 sulfat. Karena ada airnya menjadi hidrat. Nah, hidratnya ada berapa? Hidratnya ada 5, karena dia mengandung molekul air sebanyak 5, namanya menjadi pentahidrat. Ada sedikit perbedaan namanya, nanti kita bahas lebih detail. Begitu ya. Jadi kalau dia sebelum mengikat air dan setelah mengikat air, terdapat perbedaan rumus kimianya. Yang tidak mengandung air ditulis sebagai rumus kimia biasa, yaitu CuSO4 saja. Tetapi kalau sudah mengandung air, ini ada ditambahkan molekul air. Habis senyawanya, ada titik, ini wajib ya tulisnya ya. Ada senyawa, ada titik, baru jumlah molekul airnya. Ini
disepakati secara internasional. Jadi penulisannya di Indonesia, di Amerika pun dimanapun sama, yaitu rumus kimia ada titik, baru ada jumlah molekul air yang dikenal sebagai senyawa hidrat. Nah, bagaimana proses pengikatan molekul air di dalam tembaga sulfat? Itu begini anak strukturnya. Ini adalah tembaga itu ya, yang coklat ini adalah tembaganya. Ini adalah ion sulfatnya. Ini adalah molekul airnya. Kan ini cuma 4. Kenapa di sini 5? Yang satunya itu ada di luar. Nggak saya tuliskan ya, ada di luar. Karena akan terikat dengan tembaga yang satunya. Begitu anak-anak. Ini salah satu yang paling sederhana. Unit paling sederhana yang saya ambil. Nah, ini terkait dengan konsep senyawa hidrat. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Karena ini banyak ini penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari yang saya mengandung senyawa hidrat ini. Anak-anak juga tahu kan ya yang ditaruh di lemari pakaian yang menyerap molekul air itu ya, uap air itu sama cara kerjanya. Dia juga sebagai senyawa hidrat. Kalau masih baru beli, dia dalam keadaan mengandung air. Jadi dalam kondisi ini kering, ramping gitu ya. Tapi kalau ditaruh di tempat baju itu dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan dia menjadi kembung, jadi besar gitu. Karena dia mengikat molekul airnya. Nah, saat mengikat molekul air, dia menjadi seperti ini. Itu penerapannya. Lanjutannya ini anak-anak, kita akan mengenalkan istilah rumus senyawa hidrat. Rumus senyawa hidrat itu yang menyampaikan pertama kali adalah Kekulé, ini nama orang ya. Urutan rumus kimia diikuti dengan detik dan banyaknya molekul air. Sebagai contoh yang tadi contohnya kan yang CuSO4 titik 5H2O gitu ya. Ini contoh yang lain. Memiliki warna yang aneh, juga ada warna yang kristalnya putih. Yang pertama ini ada kalsium sulfat. Ini rumus kimia utamanya. Ada titik, terus ternyata di kristalnya mengandung 2 molekul air. Makanya tulis 2H2O. Nulisnya begitu. Rumus kimia utama, titik, jumlah molekul airnya. Ini namanya kalsium sulfat. Ininya 2, diawali dengan kata di. Hidrat itu dari kata air menjadi dihidrat. Sehingga namanya menjadi kalsium sulfat dihidrat. Kalau ini bagaimana memberi namanya? H2CO2O4 ini namanya adalah asam oksalat. Ini sebutannya asam oksalat. Kalau anak-anak luka, kena gores kaca, kena gores apapun, dikasih senyawa ini anak-anak, darahnya tidak akan pernah berhenti mengalir. Karena dia menghalangi terjadinya pembekuan darah. Begitu ya. Namanya apa? Ini asam apa tadi? Asam apa nyebutnya tadi? Oksalat. Asam oksalat. Ini adalah asam oksalat. Ini airnya ada 2. Namanya adalah asam oksalat dihidrat. Ini ada natrium sulfat. Airnya ada 5. Namanya menjadi natrium sulfat pentahidrat. Kalau ini lucu ya. Warnanya pink gitu. Kalau dibuat larutan bagus gitu pinknya. Dari logam kobal. Namanya kobal 2 klorida heksahidrat. Heksa itu dari 6 ini. Nah, ini contoh lainnya anak-anak. Ada nama senyawa kimia, ada jumlah molekul air kristalnya, ada rumus kimianya. Nah, untuk memberikan nama, kenapa harus ada kata di, kenapa harus ada kata penta, ada hepta dan deka, itu menunjukkan jumlah ini. Menggunakan bahasa Yunani. Kalau 1 itu mono, kalau mono nggak usah disebutkan biasanya. Kalau 2 itu menggunakan kata di, berarti harus ada kata dihidratnya. Kalau 5 berarti menjadi kata pentahidrat. Kalau 7 menjadi heptahidrat. Kalau 10 menjadi dekahidrat.
Ini adalah beberapa contoh terkait dengan senyawa hidrat. Apakah ada yang lain? Pasti banyak yang lain, anak-anak. Ini hanya contoh yang saya ambil untuk pertemuan hari ini. Gitu ya. Sampai di rumus kimia hidrat, apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada, disampaikan. Terkait memberi nama juga nggak ada masalah ya. Anak-anak kan belajar memberi nama senyawa ini sudah di semester 1 dulu. Waktu ikatan ion dan sebagainya itu. Cuma sekarang ditambahkan hidratnya ada. Jumlahnya berapa, ditambah kata hidrat. Mudah kok memberi namanya. Kalau 6 berapa, Mister? Kalau 6 itu heksa. Makasih, Mister. Oke. Kalau 2 adalah di, kalau 3 adalah tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta, kalau 6 heksa, kalau 7 hepta, kalau 8 okta, kalau 9 nona, kalau 10 deka. Itu adalah awalan-awalannya dipakai di istilah Yunani. Detailnya anak-anak terkait dengan penggunaan kata-kata itu tadi, di dan sebagainya itu di senyawa hidrokarbon bab pertama kelas 11. Anak akan didetailkan di sana. Mengapa harus pakai di, kenapa harus pakai tetra, gitu ada di sana. Gitu ya. Yang sekarang kita kenalkan mengenai dengan jumlahnya dulu aja. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Silakan. Ayo, Mas. Silakan kalau mau tanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, tak lanjut. Nah, ini yaitu bagaimana cara menentukan jumlah hidratnya. Bagaimana mengetahui jumlah molekul airnya di dalam suatu senyawa itu. Nah, ternyata ada tekniknya, Nana. Kita bisa menggunakan percobaan seperti ini. Percobaannya menggunakan prinsip penguapan atau evaporasi. Misalkan kita punya tembaga sulfat yang pentahidrat tadi ya, yang hidratnya ada 5, yang warnanya biru, kita taruh di sini. Terus kita panaskan sampai warna birunya hilang. Nah, artinya apa kalau warna birunya hilang? Semuanya sudah berubah menjadi CuSO4. Karena cirinya tadi, kalau ada molekul airnya berwarna biru, kalau nggak ada airnya tidak berwarna. Terus kita bandingkan beratnya. Berat saat masih berwarna biru dan berat saat sudah tidak ada warna birunya. Nah, ini yang digunakan untuk perbandingan nanti. Perbandingan masa awal dan masa akhir. Kalau ini masanya masih bercampur dengan berat air, kalau di sini masanya sudah tidak bercampur dengan molekul air, karena airnya sudah menguap, airnya sudah hilang akibat proses pemanasan. Begitu caranya ya. Kalau kita belajar offline, ini kita bisa praktikum, praktikumnya seru. Karena setiap kelompok hasilnya akan berbeda-beda, begitu. Tergantung ketelitian masing-masing kelompok dalam mengerjakan percobaan. Nah, setelah kita tahu perbedaan massa, sebelum reaksi dan setelah reaksi, bagaimana cara menganalisisnya? Itu yang paling penting, anak-anak. Nah, cara menganalisisnya adalah seperti ini. Kita langsung aplikasikan di dalam contoh ya. Sebanyak 5 gram tembaga 2 sulfat hidrat, berarti yang masih mengandung molekul air tadi. Dipanaskan sampai semua air kristalnya menguap. Massa tembaga sulfat padat yang terbentuk, berarti ini sudah tidak ada airnya, anak-anak, seberat 3,20 gram. Tentukan rumus hidratnya. Berarti kita disuruh menghitung berapa sih molekul air di dalam senyawa ini. Tahapannya bagaimana? Tahapan menyelesaikannya. Tahapannya adalah yang pertama kita buat persamaan reaksinya dulu. Tembaga sulfat, hidrat, tapi airnya belum diketahui, kita sebutkan dengan X. CuSO4 titik X H2O. Nah, tugas kita dalam mencari nilai X. Jika dipanaskan, dia berubah menjadi CuSO4 plus X H2O. Ini dalam bentuk kristal putih tadi ya. Yang ini uap airnya hilang karena dia menguap ke udara.
Setelah diketahui persamaan reaksinya, apa lanjutannya? Kita masukkan data-data yang diketahui, data masanya. Yang ini datanya 5 gram. Terus yang ini masanya 3,2 gram. Bisa nggak kita menghitung masanya air di situ, anak-anak? Karena kita gunakan prinsip hukum kekekalan massa. Yang hukum dasar kimia itu ya. Massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Kalau massa awalnya adalah 5 gram, ini terbentuk 3,2 gram, pasti kita bisa mencari mol masanya H2O. Nah, berapa masanya? Ya tinggal dikurangi aja. 5 dikurangi 3,2, ketemunya adalah 1,8 gram. Berarti langkah kedua, setelah kita membuat persama reaksi, langkah keduanya adalah menghitung massa masing-masing senyawanya. Gitu ya. Kalau sudah dapat ini anak-anak, mudah wes langkah selanjutnya, yaitu langsung aja kita bandingkan molnya. Tetap yang digunakan adalah perbandingan mol. Sebentar ya, ini masih ada yang gabung, tak add dulu ya. Lah molnya siapa yang dibandingkan? Kalau ini nggak bisa kita hitung molnya, karena mengandung unsur X ini. Tapi kalau ini bisa kita cari molnya. Ini juga kita bisa mencari molnya. Langsung aja berarti langkah berikutnya adalah kita bandingkan molnya CuSO4 dan molnya H2O. Ini ya, mol CuSO4 dibanding dengan mol H2O. Lah mol itu rumusnya apa? Massa dibagi MR, ini juga massa dibagi dengan MR. Massanya sudah ada, Lah MR-nya belum. Berarti kita hitung MR-nya dulu. MR CuSO4, Cu 63,5, S 32, O-nya ada 4, berarti 4 kali 16. Kalau dihitung, ketemunya 159,5. Itu MR-nya CuSO4. Nah, bagaimana MR-nya 2O? Gampang ya. Hanya ada 2, berarti 2 kali 1, ditambah O16, ketemunya adalah 18. Baru kita gunakan untuk menghitung. Nah, CuSO4 massanya adalah 3,2, MR-nya ini, airnya massanya ini, MR-nya ini. Dan kita hitung. 0,02 dibanding 0,1. Kita sederhanakan menjadi 1:5. Artinya apa? Molnya CuSO4 dibanding dengan molnya H2O adalah 1:5. Nah, perbandingan mol itu sama dengan koefisien anak-anak. Berarti ini koefisiennya adalah 1, ini koefisiennya adalah 5. Nah, kalau ini X-nya ketemu 5, ya sama dengan ini. Sehingga rumus kimianya menjadi CuSO4 5H2O. Begitu. Gampang ya? Apakah ada pertanyaan untuk contoh soal yang ini? Tak ada? Paham? Nah, untuk PAT yang model ini tidak saya keluarkan anak-anak. Yang model hidrat. Tapi biasanya kalau di ujian nasional, ujian sekolah, atau di UTBK, ini keluar. Makanya tetap saya bahas di pertemuan ini. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya? Kalau nggak ada, tak lanjut anak-anak. Satu lagi contohnya. Ini contoh yang kedua. Sebentar, milik saya ketutup. Ada yang masuk lagi, saya add dulu ya. Suatu senyawa hidrat dari kalsium sulfat, rumusnya adalah CaSO4X H2O. Dipanaskan untuk menghasilkan senyawa anhidrat. Jika sebanyak 8,6 gram senyawa hidrat dipanaskan, ternyata mampu membentuk 6,8 gram senyawa kalsium sulfat anhidrat, tentukan jumlah hidratnya atau nilai X-nya. Berarti konteks soalnya sama persis dengan contoh yang pertama tadi. Langkahnya sama,
Kita buat persamaan reaksinya dulu, kemudian kita tentukan massa masing-masing zatnya. Ini 8,6 gram, berubah menjadi 6,8 gram, berarti massa airnya ketemu, yaitu 1,8 gram. Ini dikurangi ini. Kalau massa sudah ketemu, kita bandingkan molnya sekarang. Molnya CaSO4 dibandingkan dengan molnya H2O. Massa per MR juga sama. Ini MR-nya anak-anak ketemu ya. Ca-nya 40, S-nya 32, O-nya ada 4 kali 16, berarti totalnya 136. Airnya tetap nggak berubah, 18 MR-nya. Masukkan angkanya. 6,8 dibanding 136, yang ini 1,8 dibanding 18. Ketemunya adalah 0,05 dibanding 0,1 atau 1 dibanding 2. Berarti ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. Berarti ini X-nya berapa? 2. Sehingga rumus kimianya menjadi CaSO4 2H2. Apakah ada pertanyaan? Terlalu mudah ya? Ya itulah anak kimia. Nggak ada kimia itu yang sulit. Semua materi di kimia itu adalah mudah. Insya Allah kalau kita serius mempelajarinya, kimia akan sangat mudah untuk dipelajari. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah selesai. Setelah ini, anak-anak tunggu dulu ya di GC-nya. GC-nya belum selesai. Nanti saya aktifkan sekitar jam 12. Setelah jam 12 anak-anak bisa mengakses. Latihan soalnya sederhana untuk hari ini. Karena di pertemuan terakhir tidak terlalu banyak berpikir. Saya buat sengaja seperti itu. Biar anak lebih rileks. Demikian anak untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau kita lanjutkan setelah Lebaran. Setelah Lebaran mungkin ada satu pertemuan kita buat untuk latihan PAT-nya. Begitu. Selamat Lebaran. Mohon maaf atas segala khilaf, bagi yang sengaja maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.